Assalamualaikum. Hari ini aku akan membacakan sebuah cerita fiksi yang berjudul Hantu Marlina. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, biar aku makin semangat membacakan cerita lainnya. Terima kasih. Hantu Marlina muncul pagi ini. Dia duduk di meja nomor 4, memesan nasi goreng, sosis, dan jeruk. Pemilik warung makan di situ terbengong-bengong. Mana mungkin sepagi ini harus menyiapkan nasi goreng dan es. Kalau mie rebus dan kopi panas sih pasti bisa. Tapi konyol rasanya melakukan penolakan pada sosok hantu. Karenanya, dengan sigap sang pemilik warung segera meracik bumbu dan membeli es batu di toko Haji Emet yang memiliki kulkas sendiri. "Buat siapa?" tanya Ibu Haji Emet. "Marlina," jawab pelayan itu. "Marlina? Marlina yang itu? Ah, masa sih?" "Bener Bu Haji." "Kira-kira mau apa ya dia muncul lagi?" herannya sambil membungkusi es batu ke dalam kantong kresek. "Mana saya tahu Bu Haji." "Ya sudahlah ini." Gin pun bergegas pergi. Persis seperti tampilan kuntilanak yang ada di sinetron-sinetron, hantu Marlina memiliki tampang yang menyeramkan tapi manis. Memang kombinasi yang tidak sepadan, tapi cukup masuk akal. Karena dulu Marlina adalah seorang penyanyi. Meski tidak terkenal, tapi predikat artis sudah terlanjur disandangnya. Kecantikan rupa dan penampilan selalu dijaganya. Makanya tak heran ketika setelah menjadi hantu pun Marlina tetap saja cantik. Agak pucat dan kusam sih, tapi tetap cantik. "Sudah jadi belum Gin?" tanya hantu Marlina memecah hening di warung nasi itu. Suaranya serak dingin, agak berbeda dengan suara saat dia masih hidup. Begitu merdu dan menggairahkan. Mungkin ini akibat terlalu lama berada di dalam kuburan. "Sebentar lagi Non," getar Gin gelagapan. "Jangan terlalu pedas ya Gin." "Iya Non." Gin memasukkan kecap ke dalam penggorengannya. Memasak khusus untuk hantu kali ini sedikit membuatnya gugup. Takut hasilnya kurang enak. Ya, bagaimanapun Marlina sudah menjadi hantu. Sedikit kesalahan yang membuatnya tidak berkenan mungkin akan berakibat buruk buat Gin di kemudian hari. Bagaimana jika di suatu malam dia terbangun dan hantu Marlina sudah ada di hadapannya siap mencekik, hanya karena nasi goreng yang terlalu pedas. "Ih, kamu belum nikah juga Gin?" Kali ini Gin benar-benar kaget dengan sapaan lembut hantu Marlina ini. "Cepatlah menikah, mau nunggu apa lagi? Warung kamu ini kan selalu ramai. Kamu pasti sudah bisa mengumpulkan banyak uang untuk biaya pernikahan kamu nanti." Gin tersenyum. "Kamu pasti sudah punya calon kan?" Gin tersenyum lagi. "Belum juga." "Hihihihihihihihi." Tawa khas kuntilanak menggema dari mulut hantu Marlina. Gin merinding. "Jangan terlalu pilih-pilih, asalkan dia baik dan setia, nikahi saja langsung. Wanita seperti itu sudah jarang ada saat ini Gin." Senyum Gin hampir pecah. Kalau saja dia tidak ingat yang di hadapannya ini adalah hantu. Nasihat perkawinan dari sosok hantu. Aneh sekali, karena semasa hidupnya Marlina sendiri belum pernah menikah. "Ini sudah jadi Non." Gin mendekat ke meja itu membawa nasi goreng, sosis, dan es jeruk. "Tunggu di sini sebentar Gin," pinta hantu Marlina mendesah. Mungkin lebih tepatnya, duduklah bersamanya dan menemaninya makan. Tambah bergidik jadinya. Baru kali ini Gin duduk sedekat ini dengan hantu. Takut dan gemetaran pasti. Wajah cantik dan kelembutan hantu Marlina pagi ini tetap saja tidak membuatnya bisa tenang. "Mas Kusno masih tinggal di sini?"
gelek. Pasti soal ini. Pasti soal Kusno yang pernah dikabarkan berhubungan dengan Marlina pada saat dia masih hidup dan pada saat dia mati. Gin bisa menerka-nerka maksud pertanyaan itu karena berita yang tersebar selama ini Marlina mati diracun Kusno. Ya, gosip umum lah. Kusno tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Marlina dan dia tidak mau berita ini sampai ketahuan istri, keluarga, dan masyarakat. Walaupun sepertinya itu sudah terlambat karena masyarakat di sini lebih percaya gosip daripada pernyataan Kusno di depan polisi atau pernyataan polisi di depan masyarakat. Gin, sapa hantu Marlina setelah habis mengunyah sosis di antara nasi gorengnya. Mas Kusno masih di sini enggak? Mungkin non sendiri sudah tahu. Sebuah jawaban yang terasa konyol. Gin berpikir mestinya hantu lebih tahu keberadaan orang yang dicarinya. Dia bisa mencari sendiri tanpa hambatan. Ingatlah, hantu bisa masuk ke setiap rumah tanpa harus mengetuk pintu. Hihihihihihi. Tawa hantu Marlina menggelegar. Kamu pikir begitu ya? Nah, dia bahkan tahu apa yang dipikirkan Gin. Aku akan membunuhnya Gin, hari ini juga setelah sarapan. Aku cuma ingin memastikan kalau dia di sini hari ini, biar pada saat aku membunuhnya nanti, istri dan keluarganya bisa melihat langsung. Gusti, benar kan? Makin serem aja. Gin gelagapan bukan main. Mungkin dia juga tidak sadar kalau saat ini celananya mulai basah, seolah-olah dia sendiri yang menjadi sasaran pembunuhan hantu Marlina. Jadi masih di sini, Gin? Kali ini mata Marlina yang lebih terlihat merah itu sedikit melotot. Iya, bagus. Selanya sambil menjatuhkan piring kosong dan mulai menyeruput es jeruk. Kira-kira bagaimana aku harus membunuhnya ya, Gin? Aduh, ini lagi. Kok pembicaraannya jadi ke arah situ? Kenapa tidak tanya saja pada pembunuh bayaran? Saya cuma pemilik warung makan. Yang saya tahu hanya memasak, membuat bumbu, dan minuman. Saya tidak mengerti soal bunuh-membunuh. Tolonglah, jangan sudutkan saya pada persoalan pribadi yang pelik ini. Begitulah, kira-kira kalau Gin berani berbicara tegas pada hantu Marlina. Tapi bagaimana bisa Gin ngomong seperti itu? Saat ini untuk bernapas saja dia sudah tersengal-sengal. Pikirkanlah Gin, tentunya kamu pernah dihianati seseorang, pernah dikecewakan dan dicampakkan. Walaupun aku yakin kamu belum pernah dibunuh, pikirkanlah sebuah upaya pembalasan yang layak untuk seseorang seperti dia. Bisa kan? Gin menelan ludah. Iya. Gin terlanjur mengangguk. Hal bodoh telah dimulai. Gin sudah terjebak dalam pembicaraan ini. Bisa jadi ini karena kenangan cinta masa lalu. Bahwa Gin pun pernah merasa dihianati juga dalam hidupnya. Gimana kalau dengan pisau Gin? Pisau dapur misalnya. Saya gorok langsung lehernya. Atau saya tusuk saja jantungnya. Lebih kejam yang mana Gin? Tapi saya lebih suka dengan cara menggorok. Bayangkan banyak darah yang keluar dari situ. Pasti keluarganya teriak, menjerit-jerit histeris. Itu terlalu tragis. Begitu ya? Hantu Marlina termenung, kemudian melirik lembut pada Gin. Jadi bagaimana menurut kamu Gin? Gin menarik napas panjang. Bibirnya kumat kamit hendak mengeluarkan kata-kata. Ada dilema di sana. Lalu seperti menerima bisikan entah dari mana, tiba-tiba saja Gin bersuara. Dengan tangan. Edan, Gin sudah Edan. Kok bisa-bisanya dia terpelosok dan percakapan soal rencana pembunuhan gila ini dengan sosok hantu pula? Apa manfaatnya buat dia? Maksudnya? Hantu Marlina mendelik penasaran. Mungkin saya akan memilih membunuh dengan tangan, jelas Gin kemudian. Gin, pasti sudah kemasukan setan dari sisi gelapnya sendiri.
Dia seperti menemukan inspirasi hebat soal rencana bunuh-membunuh ini. Saya tidak mau menggunakan alat lain untuk melampiaskan rasa sakit hati saya pada seseorang. Saya akan merasa puas kalau dengan tangan saya sendiri saya bisa menuntaskan dendam saya. Rasanya kita benar-benar bisa menikmati kemenangan saat tangan kita mencekik lehernya kuat-kuat. Puas menyaksikan wajahnya memerah kekurangan oksigen, atau tangannya yang meronta-ronta, kemudian lemas, pasrah, dan akhirnya mati. Wow, mata hantu Marlina berbinar-bundar. Ide yang luar biasa, Gin. Rasanya saya akan memakai cara kamu. Makasih ya, Gin. Gin tersenyum. Gin sudah terbawa edan itu kini tersenyum. Jadi saya harus membayar berapa? Tanya hantu Marlina bersiap beranjak dari situ. Tidak perlu bayar, Non. Dikunjungi saja saya sudah senang. Sungguh nih, senyum hantu Marlina manja. Sekali lagi terima kasih ya, Gin. Kemudian hantu Marlina mendekat pada Gin dan celupat. Satu kecupan dari hantu cantik. Ser. Tiba-tiba Gin tertunduk lemas. Tubuhnya kemudian seperti melayang ringan dan tenang. Ting. Besoknya, koran-koran kecil senter memberitakan tewasnya Kusno, seorang calon bupati yang dicekik oleh seorang pemilik warung makan yang kesurupan. Selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Untuk nama tokoh dan tempat itu semuanya hanya karangan belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.